Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Yang pertama kita masuk dalam kata metabolisme. Kata metabolisme sendiri merupakan arti dari perubahan. Yang di sini yang dimaksud perubahan yaitu proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Metabolisme sendiri mempunyai fungsi, yaitu menghasilkan energi dari proses perubahan zat makanan. Yang kedua, zat-zat lain yang berasal dari protein untuk pertumbuhan dan respirasi jaringan. Yang ketiga, mengganti jaringan yang rusak atau membentuk jaringan baru. Yang keempat, menyusun unit pembangunan menjadi protein, asam nukleat, dan komponen sel lainnya. Kita lanjut pada pembedaan metabolisme. Metabolisme dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, anabolisme, yaitu pembentukan. Yang kedua, katabolisme, yaitu penguraian. Di sini yang dimaksud pembentukan yaitu proses pembentukan atau sintesa zat organik kompleks yang berasal dari zat yang lebih sederhana. Katabolisme atau penguraian yaitu proses penguraian atau pemecahan makanan menjadi energi yang terjadi pada proses respirasi sel. Contoh dari katabolisme. Yang pertama yaitu glikogenolisis, proses pemecahan glikogen menjadi glukose. Yang kedua, glikogen merupakan simpanan karbohidrat atau sumber energi disimpan di semua sel, terbanyak di hati dan otot. Yang kedua, contoh anabolisme. Yang pertama, glikogenesis, proses pembentukan di glikogen dari glukose. Yang kedua, glikogenesis terjadi pada saat kita kelebihan makanan. Oh iya guys, jangan sampai kelupaan. Hasil metabolisme yaitu metabolisme makanan menghasilkan energi yang disebut ATP atau adenosin trifosfat. Apa sih adenosin trifosfat ini? ATP atau adenosin trifosfat ini merupakan senyawa yang terdiri dari 3 gugus yaitu adenin atau asam amino, ribose atau senyawa karbohidrat, dan fosfat. ATP merupakan simpanan energi atau hasil metabolisme sel yang siap digunakan sel untuk kelangsungan hidup. Misalnya transport membran, sintesis senyawa kimia, kerja mekanik, dan lain-lain juga. Oh iya guys, fun fact nih. Jika sel memerlukan energi, maka energi diambil dari ATP dengan cara melepas satu gugus fosfat menjadi ADP atau adenosin difosfat dengan melepas 8.000 kalori. Kita masuk pada 3 proses utama metabolisme yang terjadi di dalam tubuh, yaitu metabolisme protein, kedua lemak, dan ketiga karbohidrat. Kita masuk dalam alur metabolisme. Di sini kita bisa melihat alur metabolisme dan caranya, serta yang dihasilkan oleh alur metabolisme. Oh iya guys, metabolisme itu memerlukan enzim loh. Jadi enzim yang diperlukan di sini yaitu apoenzim atau protein. Yang pertama, kofaktor. Kofaktor yaitu bahan kimia yang membantu molekul atau ion yang terkait enzim untuk meningkatkan aktivitas biologis enzim. Yang kedua, koenzim. Koenzim adalah molekul organik kecil dari enzim yang merupakan protein. Lanjut kita masuk pada sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim terdiri dari yang pertama, enzim adalah protein. Yang kedua, bekerja sebagai spesifik. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis menjadi biotalisator. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, bekerja secara bolak-balik. Kita masuk yang terakhir, faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama, substrat. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, keasaman. Yang keempat, kofaktor. Yang terakhir, inhibitor. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan kepada Anda. Terima kasih telah mendengar dan melihat penjelasan saya dari awal sampai terakhir. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.